Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyafarul Munafi'ah NIM 1121053 dan saya Mina Syafaati NIM 1121059. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan tema kami yang berjudul Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan II. Hakikat politik etis pada awal abad ke-20. Kegiatan politik etis diperlihatkan dengan irigasi, pendidikan, dan emigrasi disebut trilogi Van de Venter. Tulisan Van de Venter dalam majalah The Edge 1908 yang menyampaikan tentang pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumi Putra. Dalam hal tersebut, pergerakan etis diberikan kepada Van de Venter. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van de Venter dan kawannya menang dalam parlemen Belanda. Karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota Partai Demokrat Liberal, De Voogd, menjadi menteri jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Usaha ini terdukung oleh saran dan konsep Snoek Horgronje, seorang profesor Indolog di Leiden 1906, yang menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat, yang nantinya diharapkan menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Vakskul atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervloot School atau sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Kemudian Merwitgebroed Lager Onderwijs atau MULO, yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda, dan program Algemene Middelbaar atau School atau AMS yang jenjangnya setingkat dengan SMA. Sejak tahun 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenar's Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Apalagi setelah tahun 1900 diperkenalkan Sekolah Opleiding School voor Inleidersambtenaren atau OKPIA, yaitu sebuah sekolah yang diperharapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Sistem pendidikan kolonial di Indonesia sebelum masuknya Jepang. Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 masih terbatas pada anak-anak yang disetarakan dengan anak-anak bangsa Belanda. Pendidikan anak di Indonesia terwujud dalam bentuk sekolah dasar kelas 1 DR School yang diperuntukkan bagi anak-anak pramuka atau tokoh masyarakat. Kemudian sekolah dasar kelas 2 The Twitties Class School yang diperuntukkan bagi anak di Indonesia pada umumnya. Sumanto dan Suryono 1983-40. Karakteristik pendidikan pada masa kolonial Belanda diwarnai dengan politik pendidikan yang didominasi oleh golongan penguasa yang tidak menghendaki perkembangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada praktek pendidikan yang dipenuhi dengan diskriminasi antara kolonial Belanda, yaitu gradualisme, pluralisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya manajemen pendidikan yang sistematis. Berkembangnya pendidikan yang bersifat nasional Indonesia di awal abad ke-20. Menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat Indonesia tidak membaik. Bahkan sejak era tanam paksa dihapus pada tahun 1870. Usaha penting dari pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah mengangkat tokoh-tokoh pendidikan yang tidak berjasa. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi menteri pengajar yang pertama. Demikian juga Moh Syafi dan Mr. Suwandi pernah menduduki jabatan penting di Kementerian Pendidikan. Setelah 5 tahun masa revolusi, dalam rangka membangun landasan hukum bagi pengembangan bidang pendidikan, sebuah panitia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950 berhasil merancang dan kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan. Dan pada tahun 1954 diberlakukan di seluruh NKRI. Perkembangan pembangunan pendidikan setelah tahun 1955 tidak bisa dilepaskan dengan kondisi politik bangsa. Bidang pendidikan kurang diprioritaskan mengingat masyarakat dan pemerintah lebih disibukkan dengan masalah perpolitikan, mulai dari konflik pemerintah dan DPR hingga memberontakkan di daerah atau Permesta, DI atau TII Kahar Masakar.
Karakter dan sistem persekolahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945 karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang. Segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Pemerintahan militer Jepang menginternir banyak orang Belanda, maka sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas ikut lenyap. Tinggal susunan sekolah yang semata-mata untuk anak-anak Indonesia saja. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, CCS yang masing-masing 7 tahun, Shackle School 5 tahun, dan Mulot dihapus semua. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.